Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Devin Lamertian selaku pemandu materi dari PO P4O ini. Nah, ini adalah salah satu podcast dari Ruang Legislasi MTM UNJ tahun 2022. Nah, jadi di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh. Saya Bagas Dwi Ajarwanto. Oke, jadi ini Bang Bagas adalah Ketua MTM tahun berapa, Bang? Tahun 2020 ya. Udah lama Oke, ya. tahun 2020 ya. 2 tahun yang lalu kayaknya. Oke. Tapi ini ya masih kelihatan kalau misalkan masih MTM banget. Masih muda gitu. Oke, Lanjut lanjut. jadi di sini kan kita sama-sama dalam ranah legislatif. Nah, pastinya dalam sebuah periode pemerintahan itu ada peraturan perundangan yang menyusun jalannya pemerintahan itu sendiri. Nah, itu biasa kita kenal sebagai peraturan perundangan Opmawa yang berlaku pada saat itu. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai PO P4O atau Peraturan Perundangan Opmawa, pedoman pembentukan dari Peraturan Perundangan Opmawa itu sendiri. Nah, oh iya, sebelumnya mungkin kita tanya dulu ya kabar dari Bang Bagas sendiri, kira-kira gimana Bang Bagas? Oke. Kabar dari gue sendiri alhamdulillah sehat ya. Cuman memang belakangan ini lagi sibuk-sibuknya kayak kudu ya. Lagi ngerjain rapot. Kayak gitu. Jadi kalau nanyain kabar alhamdulillah sehat. Namun kalau untuk sibukan lagi sibuk-sibuknya ngerjain rapot jadi guru kayak gitu. Oke, kayaknya sibuk banget ya Bang Bagas. Iya. Oke, semoga lancar semua agenda dari Bang Bagas. Amin. Oke, kita lanjut ke pembahasan inti kita yaitu mengenai PO P4O nih Bang. Jadi, Ya, gimana tuh? menurut Abang pribadi sendiri, apa sih PO P4O itu Bang? Oke. POP4O kalau kita artikan panjang banget ya PJ ya. Ya tadi udah dijelaskan oleh Devin kayak gitu. Nah, jadi memang POP4O itu berpusat berkaitan dengan regulasi terciptanya aturan ya ataupun peninjauan kembali sebuah aturan kayak gitu. Baik itu aturan di tingkat pusat ataupun aturan di tingkat daerah kayak gitu. Bahkan di sana juga ada yang namanya pembahasan berkaitan dengan PKBM kayak gitu. Jadi nggak hanya undang-undang secara umum aja tapi juga mengacu pada hal-hal yang lebih spesifik ya seperti aturan-aturan yang berlaku di teman-teman eksekutif kayak gitu. Kayak gitu Dev, kurang lebih Dev. Oke, berarti PO P4O. Hmm. P-nya 4, O-nya 1. Berarti pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan Opmawa. Jadi lanjut, saya punya beberapa pertanyaan yang nantinya bisa Bang Bagas jawab sendiri mengenai PO P4O ini. Jadi yang pertama itu adalah asas, serta, dan hierarki peraturan Opmawa di UNJ itu sendiri gimana sih Bang? Menurut Bang Bagas sendiri boleh ditanggapi. Oke, ini secara global dulu kali ya sebelum akhirnya kita mengacu pada P4O tersebut ya. Jadi kenapa kita punya pedoman aturan kayak gitu. Nah, jadi diawali oleh Tridharma Perguruan Tinggi yang menjadi 3 tuh apa aja? Penelitian, pengabdian, satu lagi visi Visi misi ya, misi. visi misi dari kampus itu sendiri. Terus mengacu pada Tridharma Perguruan Tinggi dan mengacu pada statuta UNJ kayak gitu. Nah, di dalam statuta gue lupa pasal berapa, ayat berapa, tapi di sana membicarakan tentang lembaga kayak gitu. Ataupun sifatnya yang penelitian ataupun pengabdian masyarakat kayak gitu. Dan kita masuknya di sana kayak gitu. Terus dari statuta UNJ itu dikembalikan lagi kepada mengacu lagi kepada peraturan menteri ya, peraturan menteri nomor 44 tahun 2016. Di situ mengacu berkaitan dengan kelembagaan atau lembaga. Nah, turunlah menjadi statuta dan turunlah menjadi kita nih organisasi-organisasi yang terhimpun di Universitas Negeri Jakarta seperti kita MTM, terus ada Badan Eksekutif Mahasiswa, ataupun ada lembaga-lembaga daerah, ataupun kalau di kita juga ada yang namanya Ormawa kayak gitu ya, seperti UKM, seperti Eka Citra kalau tetangga-tetangga kita ya, ada KPM juga,
terus ada lembaga kerohanian dan lain-lain. Nah, itulah terbentuknya kita di sini dan berkaitan dengan P4O itu di sini kita ada beberapa apa namanya ya, acuan ya. Kalau P4O itu beracu pada ADART Opma WNJ. Ibarat kata ini adalah undang-undangnya negara kayak gitu ya kalau ADART. Terus lagi baru turunlah sebuah PO ya, peraturan organisasi atau peraturan Opmawa ya. Turun lagi ke PO, terus kalau di BEM itu ada namanya PKBM. PKBM, di PKBM itu ada lagi tuh namanya peraturan ya berkaitan mengatur underbow dan lain-lain kayak gitu. Nah, itu jadi urutan-urutannya ya sampai akhirnya menyentuh ke daerah kayak gitu. Ada yang namanya Prolegda, program legislasi daerah, dan namanya Prolegnas, program legislasi nasional yang itu terhimpun di pusat yaitu di kita. Terus juga dan lain-lain lah ya. Kalau di daerah itu ada yang namanya PO daerah juga ya. Kalau teman-teman lihat di pasal 40-an sampai 40 sampai 60-an itu ada mengatur berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah ataupun pembentukan peraturan legislasi nasionalnya kayak gitu yang sifatnya nasional. Nah, lanjut P4O ini sifatnya tadi ada ini nih ya, ada ADART, berarti kita ada di bawahnya di ADART. Nah, kalau dilihat nomornya, kita adalah nomor kedua gitu ya. P4O itu adalah aturan yang kedua kayak gitu yang diterbitkan urutan yang kedua kayak gitu. Seperti itu Dev, kurang lebih Dev. Kenapa akhirnya P4O itu urutannya seperti apa dan lain-lain. Lanjut, ada lagi nggak pertanyaan? Oke, jadi ada ilmu baru ya bagi kita sendiri tentang asas, strata, dan hierarki peraturan perundangan Opmawa di UNJ. Nah, jadi setelah kita tahu nih asas, strata, dan hierarki itu ada beberapa tingkatan ya, mulai dari ADRT, terus ada PONJ, terus ada TAP MTM, terus PKBM dari beberapa masing-masing lembaga eksekutif. Nah, lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu materi atau muatan apa aja yang harus ada di dalam peraturan perundang-undangan di Opmawa UNJ. Boleh ditanggapi untuk Bang Bagas sendiri? Oke, ini secara umum dulu kali ya, berkaitan dengan susunan ya, ibarat kata susunan dari aturan tersebut gitu ya. Nah, susunan dari aturan tersebut itu mengacu menjadi 3 ya. Jadi 3 jenis kalau gua klasifikasiin ya. Yang pertama adalah jenisnya, kedua adalah fungsinya, dan ketiga adalah hierarkinya. Makanya tadi kan kita ada yang namanya pusat, ada yang namanya daerah, dan lain-lain. Jadi sesuai dengan makna dan sesuai dengan dari tujuan peraturan perundang-undangan tersebut. Misalkan kayak kita di sini ada kita ngebahas P4O ya. Di sana kan berarti kurang lebih berkaitan dengan bagaimana terciptanya sebuah undang-undang, bagaimana alurnya dalam pembuatan undang-undang dan lain-lain. Berarti alur tersebut yang akan dimasukkan dalam undang-undang yang akan kita rancang tersebut kayak gitu. Dan lain-lain. Jadi sesuai dengan sifatnya, sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan jenisnya dan sesuai dengan hierarkinya. Undang-undang tersebut tertujunya ke siapa? Baik itu ke pusat atau ke daerah. Kayak gitu, Dev. Oke. Singkatnya ya. Yap. Jadi tadi disinggung soal berarti untuk materi atau muatan sendiri tuh berdasarkan dari tujuan pembentukan peraturan perundangan Opmawa itu Iya, sendiri. betul. Oke, nah itu mungkin itu ya yang dipertanyakan teman-teman. Jadi kalau misalkan ada nih tentang PO PKKMB, berarti itu untuk PKKMB. Terus kalau misalkan tentang PO yang ada di pemilu UNJ, berarti kan PO Pileg sama PO Pileg. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Tadi kan kita udah tahu nih, pertama asas, strata, hierarki, terus materi apa aja. Nah, ini kan sebelum ada materi pasti ada proses penyusunan terlebih dahulu. Nah, gimana sih menurut Bang Bagas sendiri proses penyusunan dari peraturan perundang-undangan Opmawa di UNJ?
Boleh ditanggapi untuk Bang Bagas? Oke, siap. Terima kasih Devin. Nah, jadi kalau teman-teman baca ya di PO P4O di bab 8 di situ dimulai dari pasal 52 sampai pasal 60-an di situ dijelaskan tuh berkaitan dengan pembentukan ya, pembahasan rancangan PO ya dan lain-lain. Di bab 8 itu judulnya pembahasan peraturan perundang-undangan Opma WNJ. Nah, di sana dijelasin tuh dari gimana caranya teman-teman bisa mewujudkan atau mengundangkan suatu undang-undang kayak gitu. Dari mulai pembahasannya, dari mulai perencanaannya, pembahasannya, sampai akhirnya terbitnya sebuah naskah akademik dan juga diimplementasikan menjadi rancangan undang-undang dan diimplementasikan menjadi undang-undang kayak gitu. Gimana caranya nanti kita coba bahas dan kita kulik berkaitan dengan pengertian dari bab 8 pasal 52 tersebut. Nah, dalam pembuatan undang-undang nggak semerta-merta teman-teman misalkan Devin nih ngusulin, Bang, gue mau ngusulin dong undang-undang harusnya kayak gini aja. Tapi nggak ada dasar, nggak ada alasan yang logis, nggak ada masalah kayak gitu. Terus Devin tiba-tiba ngajuin undang-undang tanpa latar belakang yang jelas ya maka ya cacat kayak gitu ya. Dan itu bukan sebuah undang-undang yang layak untuk disahkan ataupun diterbitkan. Harus ada langkah-langkahnya. Yang pertama, teman-teman sebelum gue ngejelasin berkaitan dengan prolegnas dulu ya. Prolegnas, Prolegda. Ya kalau teman-teman tahu Prolegnas itu adalah program legislasi nasional ya, yang dimana dalamnya itu adalah berkaitan dengan pembahasan aturan-aturan yang akan kita buat atau kita revisi. Yang kedua adalah Prolegda. Nah ini sama kaitannya dengan Prolegnas, namun secara hierarki, secara kedudukan beda ya. Kalau Prolegda itu lebih kepada daerah-daerah, makanya ada fakultas, ada jurusan dan lain-lain. Namun Prolegda ini tidak boleh berbenturan atau tidak boleh menyalahi aturan yang ada di pusat kayak gitu. Kayak kita nih POWNJ ya, nggak boleh. Apalagi sampai akhirnya dia melanggar kode etik yang ada di ADART kayak gitu. Itu sangat tidak boleh dan otomatis ya undang-undang itu nggak bisa disahkan karena bertolak belakang dari tujuan aturan-aturan yang ada di pusat kayak gitu. Nah, contoh prolegnas. Bagaimana sih Bang gue bisa nerbitin sebuah aturan? Yang pertama harus ada usulan. Misalkan usulannya itu tadi seperti layaknya ini organisasi tuh nggak tahu nih geraknya kemana. Misalkan badan eksekutif ini nggak tahu nih tupoksi dia seperti apa, nggak tahu dia kerjanya gimana, kinerjanya gimana, maka usul untuk akhirnya Bang gue mau usul dong coba buatin aturan yang memang mengatur berkaitan dengan regulasi dari badan eksekutif ini, geraknya seperti apa, terus kinerjanya seperti apa, dan nanti barulah masuk dalam sesinya prolegnas kayak gitu. Nah dalam masuk dalam prolegnas juga nggak bisa langsung tiba-tiba masuk gitu aja gitu, tapi harus ada pembahasan sama badan legislasinya, badan legislatifnya, sama ketuanya dulu ya, diomongin sama ketuanya berkaitan dengan logis atau tidak logisnya, dan dari ketua itu nanti dibicarakan oleh seluruh anggotanya, baik itu dari fraksi, baik itu dari anggota badan dan lain-lain kayak gitu. Itu dibahas semuanya sampai akhirnya ketika disepakati oleh semuanya dibentuklah namanya panitia khusus ya, panitia khusus yang akan menangani masalah tersebut gitu atau usulan dari undang-undang tersebut. Nah, akhirnya masuk dalam panitiaan khusus dan di sini masuk lagi ke tahapan pembahasan kayak gitu. Pembahasan berkaitan dengan undang-undang tersebut gitu ya, usulan tersebut sampai akhirnya terciptalah sebuah naskah akademik kayak gitu. Dari naskah akademik, pembuatan naskah akademik udah tercipta. Nah, dalam pembuatan naskah akademik juga itu harus ada sifat sosiologisnya, terus ada empirisnya, ada filosofisnya kalau nggak salah yang gue inget ya. Terus ada apa lagi tuh? Banyak sebenarnya, ada 4 atau 5 gitu. Cuman gue udah lupa karena udah nggak lama pembahasan itu kali ya. Terus di situ ada sifat-sifat itu semua di dalam sebuah naskah akademik.
naskah akademik sudah jadi, baru diturunkan menjadi rancangan undang-undang. Nah, ketika udah masuk dalam rancangan undang-undang, barulah itu dilakukan pembicaraan tingkat 1, pembicaraan tingkat 2 sampai akhirnya diundangkan. Kayak gitu. Kurang lebih, Dev. Banyak ya. Oke, banyak juga ya. Berarti terima kasih untuk Bang Bagas jawabannya untuk proses penyusunan peraturan perundang-undangan MAU ini. Nah, tadi sempat ada jawaban dari Bang Bagas itu ada prolegnas, prolegda. Nah, itu kan perlu adanya usulan-usulan dari lembaga eksekutif untuk dijadikan sebagai apa ya, sebagai saran dan masukan untuk proses pembentukan peraturan perundang-undangan MAU ini. Nah, itu untuk prolegnas berarti itu untuk mengacu di peraturan UNIF aja atau prolegda ini tuh boleh dari teman-teman prodi. Oke. Nah, untuk itu boleh ditanggapi Bang Bagas? Oke, pengusulan dari prolegnas itu sendiri ya. Ya, Nah, betul. prolegnas itu diusulkan oleh kurang lebihnya berapa ya, kalau di sini gue lupa deh gue. Ya, jadi intinya prolegnas itu atas usulan masing-masing anggota gitu. Jadi boleh dari badan eksekutif daerah atau badan eksekutif pusat gitu ya, ataupun dari mahasiswa umum gitu, itu boleh gitu ya. Mengusulkan, nanti dikaji, ketika usulan itu logis gitu ya dan kajiannya juga dapet, maka langsung akan dibentuk sebuah panitia khusus gitu ya, yang akhirnya menangani si undang-undang atau si usulan tersebut kayak gitu. Dan semuanya berperan sih sebenarnya, boleh ya untuk mengusulkan, namun yang lebih baiknya adalah dari teman-teman fraksi tertentu gitu. Jadi makanya kita kan ada fraksi ya, ada utusan daerah, ada utusan pusat. Nah, dari utusan daerah inilah yang reses gitu, yang reses ke daerahnya sendiri gitu ya, karena kan kalian adalah suara dari teman-teman daerah kan, makanya kalian naik di tingkat universitas. Nah, RSS ke teman-teman daerah, sekiranya apa nih keluhan dari daerah gitu, sehingga usulan tersebut bisa dinaikkan ke pusat, dan nanti dari pusat itu difilter lagi, mana yang sekiranya layak, mana yang sekiranya tidak, dan mana yang sekiranya logis, dan mana yang sekiranya tidak, kayak gitu. Itu difilter lagi. Dan untuk daerah, boleh nggak sih teman-teman pusat juga ngusulin? Itu juga boleh juga kayak gitu. Bukan intervensi ya, ngusul ya, bukan intervensi. Jadi ngusul, daerah coba adain melihat daerah kayak gini, coba ciptain undang-undang kayak gini, kayak gitu dan lain-lain. Ataupun dari daerahnya sendiri ngusul ke tingkat universitas, misalkan Dev, boleh nggak nih gua fakultas ini gitu mau ngebuat sebuah undang-undang ini. Ya boleh, silakan, tapi nanti dibahas dulu, dikaji dulu sama mereka ya. Dan kajiannya itu tadi tidak boleh bertentangan sama ADART yang telah kita buat ataupun PO-PO yang telah kita tetapkan ataupun menjadi acuan untuk keberlangsungan organisasi kita. Gak boleh bertolak belakang, gak boleh bertubrukan, ataupun gak boleh menyalahi aturan dari undang-undang yang telah dibuat oleh pusat. Seperti itu deh. Oke, berarti usulan-usulan dari beberapa masing-masing fakultas dan prodi itu bisa diterima ya, Bisa asalkan diterima. sesuai dengan ADART yang berlaku pada saat itu. Oke, kita lanjut aja nih Bang. Untuk tadi kan udah ada penyusunan. Nah, Hmm. berarti kan ada sebuah pembahasan yang nantinya akan ditetapkan di sidang gitu ya. Nah, untuk pembahasannya itu menurut Abang sendiri tuh kira-kira gimana? Oke, tahapannya ya. Pertama, teman-teman eh, rencanain dulu ya. Rencanain mau buat aturan apa, terus penyusunan, ya makanya nanti ada namanya DIM, ada namanya RUU ya, rancangan undang-undang, atau kalau di kita rancangan PO, RPO ya namanya, rancangan peraturan undang-undang ya. Terus juga nanti ada namanya pembahasan. Nah, pembahasan ada pembahasan yang tingkat ada pembahasan yaitu pembicaraan tingkat 1, ada pembicaraan tingkat 2. Terus ada pengesahan. Nah, pengesahan ini juga jangan sampai lepas nih tanda tangannya nih. Karena pengesahan itu ada bubuh tanda tangannya, baik itu dari ketua eksekutif atau ketua legislatifnya. Kalau di sini tuh keduanya ada ya. Nah, terus baru nanti
diperundangkan. Nah, tahapan-tahapannya dalam perencanaan sampai penyusunan itu kalau bisa lagi wajib ya hukumnya ya, sesuai dengan usulan kayak misalkan tadi tupoksi Opmawa seperti apa. Nah, berarti dalam undang-undang itu ngejelasin tuh berkaitan dengan tupoksi Opmawa aja. Nggak boleh akhirnya bertubrukan ataupun bertolak belakang dari tujuan mereka. Misalkan tupoksi Opmawa jadi acuan mereka, tapi di dalam pembahasan undang-undang itu ada membicarakan tentang pemilu gitu ya, atau ada membicarakan tentang perancangan undang-undang, ya itu nggak bisa kayak gitu ya, nggak logis. Berarti nanti dalam pembahasan, yaitu dalam pembicaraan tingkat 1, tingkat 2 itu akan ada namanya daftar inventaris masalah, yang dimana poin-poin tersebut akan dipermasalahkan dalam PT 1 ataupun PT 2 kayak gitu deh. Oke, berarti em, usulan-usulan dari masing-masing mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta itu nantinya bisa dibahas lagi dan nanti akan ada DIM seperti itu ya Bang. Ya, Oke. Dim tahu apa? DIM itu daftar inventaris masalah teman-teman. Ya, yang dimana isinya adalah masalah-masalah semua ya. Ya, Tapi bukan masalah hidup ya. ya. Masalah ada yang di PO ya. Yang ada yang di PO. Oke. Nah, tadi kan udah ada penyusunan dan usulan-usulan itu sebagian besar ada yang diterima, sebagian besar mungkin bisa dikebelakangin dulu karena mungkin tidak sesuai sama peraturan perundangan Opmawa yang di UNJ. Hmm. Nah, setelah ada sebuah bentuk peraturan perundangannya itu gimana sih untuk pengundangan kepada mahasiswa di UNJ? Oke, jadi kalau pengundangan itu kita berbicara dengan pengundangan ya. Jadi kalau misalkan usulan itu tidak diterima, otomatis usulan itu nggak akan dilakukan pembahasan ya. Terus kalau sudah sampai pembahasan pembicaraan tingkat 1, tingkat 2 gitu ya. Apakah itu akan pasti disetujui? Tentu tidak juga gitu ya. Di dalam dalam PT 1 atau pembicaraan tingkat 1 itu dibahas daftar masalahnya, dan dalam PT 2 atau pembicaraan tingkat 2 itu bisa disahkan, bisa dilanjutkan atau bisa tidak diterima usulannya. Nah, makanya kalau teman-teman sudah selesai pembahasan di PT 2 dan itu udah disahkan, sudah bukan disahkan ya, disetujui, maka otomatis undang-undang itu akan jadi. Tapi kalau misalkan tidak disetujui, maka undang-undang itu akan tidak dibahas kembali kayak gitu. Nah, sampai akhirnya PT 2 itu terjadi, maka nanti akan ada pengesahan oleh ketua BEM dan oleh ketua MTM. Kalau gue lihat ya dari draft undang-undang yang ada di kita ya, karena ada tanda tangan dari ketua MTM dan ada tanda tangan dari ketua BEM, karena itu regulasinya loh. Kalau di negara itu ditandatangani oleh presiden kayak gitu ya. Terus lanjut setelah pengesahan baru namanya diperundangkan, dijadikan sebuah draft undang-undang yang absah gitu, yang sah, dan akhirnya baru disosialisasikan kepada mahasiswa yang ada di UNJ seperti itu. Kurang lebih. Oke, tadi jawabannya Bang Bagas udah lengkap banget ya. Tapi ini permasalahan-permasalahan yang pernah saya alami sih Bang. Gimana Jadi peraturan perundangan ini tuh kadang kurang dipahami gitu sama dari lembaga legislatif atau lembaga eksekutif. Nah, kira-kira gimana sih cara untuk dan strategi kita bisa memahami peraturan perundangan pengawas itu sendiri? Oke, ini juga problematika yang gue alami ya saat gue di kampus ya waktu itu ya. Pertama sebenarnya ada dua masalahnya. Karena dia kurang literasi atau karena dia emang baca tapi dia nggak memahami secara secara menyeluruh kayak gitu. Karena kalau lu baca sendiri di PM4O itu banyak bahasa-bahasa yang tidak mudah untuk dipahami ya. Dari mulai pembahasan undang-undang sampai akhirnya peninjauan kembali, dan ini kan lembarannya banyak banget ya, pasalnya aja sampai Iya, banyak puluhan banget ya, masalah. sampai 90 sampai ya 90-an. Iya, Dan itu banyak banget. nggak semua orang itu mau ngebaca hal itu kayak gitu.
Dan bagaimana caranya kita untuk bisa masyarakat UNJ itu paham berkaitan dengan undang-undang ini? Yang pertama, ya coba kalian coba apa ya namanya sosialisasikan gitu secara intens, baik itu kepada mahasiswa umum ataupun kepada para anggota-anggota eksekutif ataupun legislatif dan lain-lain. Karena yang gue pahami memang apa namanya kalau di zaman gue itu minat mahasiswa untuk mendengarkan pembahasan ini sangat minim kayak gitu. Sehingga ketika lagi masa-masanya contoh, lagi masa-masanya pemilu atau masa-masanya PKKMB, ini kayak gimana sih? Itu kayak gimana sih dan lain-lain dan akhirnya hal itulah yang ngebuat mereka blunder gitu untuk bergeraknya kayak gimana padahal udah ada regulasinya kayak gitu. Nah, dari sosialisasi itu coba akhirnya secara intens gitu ya untuk ngebahas hal tersebut kayak misalkan lagi masa-masanya PKKMB misalkan 2 pekan sekali atau bahkan setiap hari dan apa namanya dan seterusnya lah ya ataupun penyuluhan baik itu pada lembaga-lembaga yang ada di gedung G ataupun kepada lembaga-lembaga Opmawa gitu ya. Nah, setiap harinya teman-teman MTM coba kunjungan ke mereka dan nanti kasih instruksi kepada mereka untuk sosialisasiin lagi aturan ini kepada daerah ataupun kepada mahasiswa umum dan lain-lain. Karena memang menjadi problematika itu nggak hanya di kita aja ya, tapi di DPR kayak gitu. Berkaitan dengan undang-undang permasalahan tanah ataupun KUHP yang lagi marak-marak ya sekarang ya dan lain-lain itu memang kadang kurang penyuluhan gitu, kadang kurang sosialisasi gitu. Itu yang jadi penyebab para masyarakat ataupun mahasiswa UNJ itu nggak tahu undang-undang tersebut kayak gitu. Coba kalau teman-teman intens untuk ngebahas ini ataupun sering untuk membahas ini pasti ya insya Allah apa namanya pemahaman berkaitan dengan regulasi atau aturan ini juga mereka akan paham kayak gitu. Kuncinya itu sih maksimalin media massa ya karena saat ini media massa itu menjadi kebutuhan dasar kita semua gitu. Dikit-dikit ngeliat Instagram ataupun dikit-dikit ngeliat TikTok. Nah, mungkin bisa tuh dipadukan dengan kreativitas teman-teman media apa namanya dikombinasikan kreativitas mereka dengan muatan-muatan dari undang-undang yang akan teman-teman sosialisasikan kayak gitu. Kalau di zaman gua itu nggak terlalu viral ya berkaitan dengan Reels, nggak ada tuh dulu tuh di zaman gua tuh angkatan 2020 kalau Karena nggak salah baru. ya. Ya karena baru ya Reels itu ya. Kira ya hanya sebatas meeting-meeting ataupun ngadain sebuah kegiatan yang sifatnya online gitu, kegiatan apa namanya seminar online dan lain-lain. Itu yang akhirnya baru terbentuk dan ya ikhtiar kita coba ngelakuin hal itu. Walaupun masih banyak yang belum paham, masih banyak yang belum mengerti, tapi dari usaha teman-teman itu bisa coba ngerubah mindset dari pemahaman mereka sendiri kayak itu berkaitan dengan undang-undang kayak gitu. Sosialisasi itu penting banget dan kalau bisa jangan dibikin kaku lah ya kayak podcast ini ya. Iya. Dan ada jejak digitalnya dan bisa dipahami oleh generasi-generasi selanjutnya. Ya, betul banget. Oke. Tadi kan ini boleh nanya lagi Bang ya? Oh boleh Anto. Santai kita boleh Nah, bebas jadi bebas. kan apa ya? Mungkin belum eh terlalu paham banget ya kenapa sih kita harus paham banget gitu soal PO. PO itu kan banyak banget ya dan pasal-pasalnya itu banyak. Nah, Mhm. itu sebenarnya seberapa penting sih urgensi kita sebagai mahasiswa ya teruntuk khususnya itu sebagai lembaga eksekutif atau maupun sebagai lembaga legislatif itu seberapa penting sih kita harus paham terkait PO Aturan. itu. Oke, penting banget teman-teman. Karena jujur kita hidup aja ada aturannya ya. Ya, Kalau di Islam misalkan kita nggak boleh apa namanya beribadah dengan kondisi najis gitu ya. Samanya teman-teman nggak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar aturan dari aturan Opmawa kayak gitu. Karena aturan itu sebagai acuan teman-teman bergerak. Kayak contoh tupoksi dari eksekutif itu seperti apa ataupun tupoksi dari lembaga legislatif itu seperti apa dan itu ada di aturan. Jangan sampai akhirnya
teman-teman itu mencaplok tuh berkaitan dengan tupoksi legislatif itu seperti apa ataupun eksekutif seperti apa gitu dan lain-lain. Dan akhirnya itulah yang ngebuat crash kayak gitu ya ataupun ngebuat masalah antara satu dan lainnya. Makanya aturan itu untuk diterbitkan itu untuk ya kita sama-sama saling mengerti job desk kita seperti apa. Itu secara dasar ya. Jangan sampai ketika kita sudah masuk ke dalam lingkupnya Opmawa, baik itu eksekutif ataupun legislatif, kita nggak tahu secara fungsional kita seperti apa dan akhirnya kinerja mereka tumpang tindih antara kinerja kita, akhirnya sama-sama saling mencaplok dan yang ada tidak maksimal kinerjanya yang sesuai dengan tujuan yang harus mereka lakukan kayak gitu. Penting banget dasar ya, karena kehidupan kita berpacu pada aturan-aturan yang ada Iya. kayak gitu deh. Tapi Oke. kalau aku mau nanya, lu udah paham belum nih aturan-aturan yang ada di PO? Em, kurang lebih sebagian besar udah paham sih Kalau Bang. misalkan besar ya, ya setidaknya kita nggak kita sudah masuk dalam ranah itu, setidaknya satu atau dua PO kita pahami secara menyeluruh gitu ya. Ya, berarti emang penting banget ya karena kan kalau misalkan sebagai lembaga eksekutif atau sebagai lembaga legislatif kan itu mengedepankan apa ya? Kita kan pasti ada dukungan-dukungan gitu ya. Misal dari ketua BEM itu kan pasti ada voting ya dari beberapa mahasiswa. Terus dari legis kita itu ngumpulin KTM-KTM. Nah, itu sebagai bukti tanggung jawab kita sebagai sebuah lembaga yang udah dipercayai nih untuk bisa berjalan lebih baik lagi. Nah, terus kita ngalir aja ke pertanyaan berikutnya yaitu, nah, jika semisal di peraturan perundangan Ormawa itu tuh ada sebuah kesalahan, apakah bisa peraturan perundangan Ormawa itu bisa direvisi gitu, Bang? Apakah bisa? Oke, bisa ya jawabannya ya, Ya. karena setiap undang-undang itu atau setiap ketetapan itu pasti akan ada masanya tidak relevan lagi kayak gitu dan hal itulah yang semestinya kita perbaiki atau kita revisi sehingga apa namanya aturan itu bisa relevan sesuai dengan zamannya. Kayak misalkan di zaman dulu apa namanya penerimaan mahasiswa baru itu namanya MPA ya masa apa tuh masa gue udah lupa sampai akhirnya dirubahlah menjadi PKKMB ya Ya. kayak gitu sampai akhirnya dirubah menjadi PKKMB dan berarti kan POMPA itu sudah tidak layak namanya kayak gitu dan akhirnya harus ada pembaruan gitu atau harus ada perubahan secara diksi kata ataupun frasa dari kalimat tersebut dan lain-lain ya akhirnya di zamannya Bang Rian kalau nggak salah ya adalah yang namanya revisi POMPA menjadi PKKMB dan itu menjadi 2 draft. Dan di zaman gua akhirnya disatukan menjadi 1 draft. Dan walaupun memang agak lumayan apa namanya ya, agak lumayan riuh juga ya karena dalam peninjauan kembali ini atau revisi ini kita juga harus bisa menyiapkan persiapan secara detail juga kayak gitu. Berkaitan dengan apa yang harus mau kita rubah gitu, diksi-diksi kata apa aja yang menjadi sebuah masalah dan lain-lain. Itu prosesnya sama kayak kayak kita ngebuat peraturan baru lagi gitu. Cuman ini namanya lebih kepada peninjauan kembali kayak gitu. Nah, dalam peninjauan kembali, kalau gua lihat dan gua baca dan gua cermati dari PO ini, di sini juga ada yang namanya PT juga ya, pertemuan pembicaraan tingkat 1, tingkat 2 dan lain-lain. Sampai akhirnya diundangkan lagi kayak gitu. Si peraturan tersebut. Kayak gitu deh. Oke. Udah kejawab. Jadi tadi kalau misalkan ada permasalahan-permasalahan gitu kan bisa di PT ya atau biasa kita kenal sebagai pembicaraan tingkat Di PK, di peninjauan kembali. PK ya, peninjauan kembali ya. Nah, kalau misalkan ada mahasiswa tuh yang ngasih usul gitu di pertengahan periode, apakah ada ketentuan-ketentuan, misal PK dalam satu periode itu ada berapa kali gitu, apakah bebas gitu, tergantung dari mahasiswanya itu ngusul dari beberapa keadaan, apakah bisa? Oke. Teman-teman harus baca di bab
13 ya, di pasal 89 itu tentang perubahan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, itu dari mulai sorry, di atasnya lagi ya, di atasnya dari mulai eh, siapa pengusulnya, terus mau dirubah menjadi seperti apa aja masalahnya, itu bisa. Dan untuk berapa kalinya, kalau hal itu gue kurang paham ya, kemungkinan bisa berkali-kali, namun memang prosesnya yang lumayan ribet gitu. Satu aja bisa mungkin satu periode kepengurusan gitu Iya. ya untuk dirubah ya, karena prosesnya lumayan banyak kayak gitu. Kalau misalkan ternyata di awal periode sudah ada usulan untuk dirubah dan kita sudah ngerubah si usulan tersebut. Nah, misalkan jangka waktunya minimal 3 bulan gitu ya, maksimal 3 bulan penyelesaian. Dan di 3 bulan berikutnya ternyata ada masukan lagi untuk dirubah lagi karena ada beberapa diksi kata atau frasa kata yang kurang relevan, maka bisa jadi juga dirubah. Namun ya itu dalam proses perubahan itu kita nggak tahu sampai kapan ya kayak gitu. Bahkan sekali revisi aja itu bisa satu periode lamanya gitu dan baru bisa Iya. disahkan kayak gitu. Itu yang menjadi intrik dari perubahan PO ataupun peninjauan kembali dari undang-undang yang ada di kita kayak gitu. Gitu deh. Satu aja perubahan satu PO aja mungkin bisa satu periode kayak gitu kalau di Oh, zaman gue ya. oke, oke. Gitu. Berdasarkan dari pengalaman ya, Bang. Oke, nah tadi kan kalau misalkan udah di PK ya peninjauan kembali. Nah itu sidangnya itu kan secara tertutup atau dari mahasiswa yang mengusul itu boleh ikut untuk sidang peninjauan kembali. Oke. Nah, tergantung kalau di PT 1 itu boleh tuh dihadiri oleh semua elemen. Baik dari mahasiswa, baik itu dari undangan seperti anak-anak Opmawa atau Ormawa. Nah, nanti pembahasan di tingkat 2, pembicaraan di tingkat 2 baru nanti si pihak-pihak terkait aja seperti pansus, panitia khusus, dan juga ada namanya perwakilan dari anggota dewan atau dari perwakilan dari anggota eksekutif dan lain-lain. Itu baru masuk dalam pertemuan tingkat 2 atau si ketua BEM-nya sendiri atau ketua MTM-nya sendiri gitu masuk dalam tersebut dan sudah disepakati secara bersama di PT 2 misalkan undang-undang ini lanjut untuk diperbarui atau undang-undang ini tidak dilanjut untuk diperbarui, maka keputusannya di PT 2 kayak gitu. Pembicaraan tingkat 2 dan baru nanti masuk kepada alurnya disahkan, ditandatangani oleh masing-masing ketua dan nanti baru diundangin lagi kayak gitu, diperundangkan lagi kayak gitu. Nah, di PT 2 itu ya tadi cuman pihak-pihak terkait aja kayak gitu. Pihak-pihak ahli ataupun saksi kenapa akhirnya hal itu harus dirubah dan pihak-pihak tertentu yang boleh mengajukan ataupun menyetujui dan menyepakati undang-undang itu untuk dilanjut atau tidak lanjuti. Seperti itu. Oke. Tadi udah ada jawaban ya. Kalau misalkan dari teman-teman itu mungkin ada usulan di satu periode, berarti akan diadakan PK atau peninjauan kembali. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu ini terkait sebuah partisipasi dari mahasiswa. Nah, seberapa penting sih partisipasi mahasiswa dalam proses penyusunan PO itu? Apakah hanya dari lembaga eksekutif atau lembaga eksekutif aja, atau mungkin dari Ormawa di UNJ itu bisa mengusulkan gitu? Menurut abang sendiri gimana? Oke. Kalau untuk hal tersebut ya semuanya bisa ya mengusulkan ya, terkecuali kalau usulan itu nggak relevan kayak gitu. Semua elemen bisa mengusulkan dan mengajukan berkaitan dengan masalah-masalah, namun nanti tetap untuk pembahasannya dan untuk pengesahannya itu ada di internal, yaitu ada di teman-teman Opmawa kayak gitu, baik itu di tingkat di apa namanya di bidang eksekutif ataupun di bidang legislatif. Tidak bisa untuk akhirnya semua elemen masyarakat itu
mampu untuk ikut serta dari awal sampai akhir dalam penyusunan undang-undang. Karena adanya legislatif itu adalah perwakilan dari masyarakat, kayak gitu, dari masyarakat umum. Sehingga dari perwakilan itulah yang akhirnya menjadi satu kesatuan, kayak gitu. Jadi satu kesatuan dan kekuatan itu yang akan menerbitkan atau memunculkan sebuah undang-undang, kayak gitu. Untuk ngusulin semuanya elemen bisa, tapi untuk akhirnya menyusun, merancang dan mengesahkan itu hanya bisa dilakukan oleh teman-teman Opmawa, kayak gitu. Terkhusus di teman-teman legislatif, kayak gitu ya. Karena mereka lah yang punya wewenang dan mereka yang punya wawasan berkaitan dengan alur-alur pembuatan undang-undang seperti itu. Oke, berarti untuk partisipasi mahasiswa ini hanya untuk sebuah usulan aja ya, dan itu nggak dibeda-bedain ya. Untuk itu semua mahasiswa bisa mengusulkan PO tersebut. Nah, terus kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu gimana kalau misalkan PO P4O ini ada yang mau kita ubah atau mau kita ganti, itu gimana prosesnya Bang? Untuk tadi kan udah dibahas ya terkait peninjauan kembali. Nah, itu syarat-syarat peninjauan kembalinya itu apa aja? Oke. Syarat-syaratnya ya, di sini ada nih di ayat-ayat akhir, di pasal-pasal akhir berkaitan dengan persyaratan secara administratif. Misalkan harus ada beberapa orang, ya, ada beberapa orang saksi yang menyatakan bahwasanya ternyata ada kecacatan dalam file ataupun dalam draft undang-undang tersebut. Terus dijadikan sebuah draft dan dari draft itu diajukan untuk kita coba PK, kayak gitu. Itu secara administrasi ya. Terus juga harus ada beberapa saksi, nggak bisa cuma satu ya, kalau nggak salah ya, harus 3 atau 4 gitu kalau yang gue pahami dari PO ini. Gue udah sedikit lupa karena udah 2 tahun vakum dari dunia legislatif, UNJ ya. Terus abis dari secara administratif itu dimasukin tuh, diusulin ke teman-teman legislatif pusat, yaitu di MTM. Habis itu usulan itu dibaca dan dicermati oleh anggota legislasi. Sekiranya usulan itu logis ataupun sekiranya usulan itu bisa untuk akhirnya menjadi penguat untuk dirubah, maka nanti akan dibentuknya sebuah panitia khusus. Tapi kalau ternyata alasan itu tidak logis atau alasan itu tidak tepat dan tidak baik, maka usulan tersebut tidak dilanjutkan pembahasan berikutnya. Nah, kalau dilanjut berarti dibahas dalam pembahasan selanjutnya dan dilakukan alur-alur seperti yang tadi. Kita harus ada alurnya, pembuatan DIM lagi, ngebahas lagi DIM-nya, terus perancangan undang-undangnya atau PO-nya, terus yang ketiga masuk ke dalam tahapan pembicaraan tingkat 1. Dicari lagi masalahnya apa, ya kan? Dicari lagi masalahnya apa, dapatlah dimasukin ke dalam daftar inventaris masalah, yaitu DIM. Dan dari DIM itu diperbaiki setelah pertemuan tingkat 1. Dan sudah diperbaiki, sudah relevan semua, masuk ke dalam pembahasan tingkat 2 yang disepakati oleh pihak-pihak tertentu, yaitu ada eksekutif dan ada legislatif, dan ada perwakilan dari masing-masing ahli juga. Di PT 2 diputuskan apakah ini akan disahkan atau tidak disahkan. Nah, ketika memang tidak disahkan berarti tidak dibahas lagi tuh. Tidak boleh untuk ditandatangani oleh ketua BEM ataupun ketua MTM. Tapi kalau disepakati, semuanya forum itu sepakat untuk dilanjutkan, maka nanti disahkan dan diundangkan kembali peraturan tersebut. Seperti itu deh alurnya. Sama ya, cuman memang ada persyaratan administratif tertentu ya, untuk akhirnya itu menjadi kunci untuk peraturan tersebut bisa tinjau kembali atau bisa direvisi, seperti itu deh. Oke, terima kasih Bang Bagas jawabannya. Tadi kan kita ngomongin soal kecatatan dalam proses penyusunan dan pembahasan PO ya. Nah, itu kecacatan apa aja sih
yang Bang Bagas selama di legislatif itu yang pernah dialamin, dan gimana sih cara menghindari kalau misalkan kita buat PO itu tuh supaya nggak ada cacat fisik dan itu sesuai sama tujuan yang berlaku di Opma WWNJ. Menurut Bang Bagas sendiri gimana? Ya, dari ini ya, dari latar belakang sebenarnya. Jangan sampai ada peraturan itu yang apa ya namanya, memojokkan ataupun aturan-aturan yang hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu kayak gitu ya. Ataupun kalau kecacatan itu kan ada cacat secara formil dan cacat secara apalagi satu lagi material ya. Material. Ya kalau yang dilihat tuh. Nah, tapi di dalam kalau formil itu apa? Gue lupa deh. Administrasi ya, kalau material di dalamnya ya kalau nggak salah ya. Gue udah Iya, sedikit seperti lupa tuh. itu. Nah, kalau kalau kecacatan yang ada di dalamnya berarti kan frasa kata ya. Dan juga dari arti-arti kalimat yang terdapat dalam pasal-pasal tertentu gitu kan. Dan di situ ya jangan sampai ada aturan-aturan yang malah menguntungkan gitu ataupun merugikan ataupun aturan-aturan yang sifatnya itu apa ya namanya ya, punya kepentingan kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Ini aturan-aturan yang memang dibuat untuk mengharmoniskan dan aturan-aturan ini yang dibuat untuk menegakkan semuanya kayak gitu. Makanya kalau misalkan ada aturan, misalkan ada yang namanya eh pemilu ya, pemilu itu secara general gitu kan. Ya. Dan anak-anak yang akan mencalonkan dirinya untuk menjadi ketua BEM ya mereka harus, ataupun ketua legislatif ya mereka harus memenuhi kriteria tertentu gitu ya untuk akhirnya mereka bisa mencalonkan, dan itu kan secara umum gitu ya. Dan hal itulah yang harus mereka jalani karena karena aturan tersebut tidak bertujuan untuk apa ya, merugikan orang lain ataupun menguntungkan pada pihak-pihak tertentu, tidak, tapi secara legal aturan itu bisa diterima dan bisa dijalankan untuk semuanya kayak gitu. Oke, lengkap banget jawabannya. Eh, ini kan apa ya? Tadi kita udah bahas banyak soal gimana sih proses penyusunan, terus pembahasan sama pengesahannya. Nah, ini eh terkait asal-usul dari mahasiswa, kan kita sebagai lembaga legislatif itu adalah sebagai wadah atau tempat aspirasi dari mahasiswa itu sendiri ya. Nah, kita kan juga hidup di zaman milenial yang semuanya itu menggunakan sosial media ya. Nah, mungkin menurut tanggapan dari Bang Bagas sendiri, gimana sih cara menggunakan sosial media yang baik dan benar untuk bisa terserapnya aspirasi dari mahasiswa di UNJ? Oke. Oke, sedikit bingung jawabnya ini. Ini lebih kepada konten ya, kayak kan sosial media. Nah, bagaimana biar kita bisa menyerap aspirasi, ibarat kata gitu ya, Ya, secara efektif. secara efektif. Memang ini kan menjadi tupoksinya teman-teman legislatif ya, yang dimana ada namanya badan aspirasi gitu kan. Bagaimana caranya memaksimalkan hal tersebut kayak gitu ya. Nah, kalau di zaman gua itu pas lagi momentum masalah pandemi tuh. Oh Pas lagi iya masalah iya. momentum pandemi, kan karena kan kalau kita mengaca lagi tupoksi dari aspirasi kan memang dia yang harus apa namanya ya, menjadi wadah kan ya, menjadi wadah keresahan dari mahasiswa, dan akhirnya dari acuan itu teman-teman lagi aspirasi itu bergerak tuh untuk menampung aspirasi-aspirasi yang ada kayak gitu. Dan di situ kita memanfaatkan sosial media banget gitu ya, dari mulai buka Q&A sampai akhirnya ngebuka apa namanya, kalau di Google Form ya, Google Google Form, Form. untuk akhirnya menerima kritikan dan saran yang terjadi saat pandemi berlangsung saat itu ya. Dan akhirnya dari kritikan dan saran itu kita coba realisasikan, baik itu kritikan kepada lembaga kita sendiri ataupun kepada Opmau ataupun kepada tingkat universitas, yaitu dekan ataupun rektor yang ada. Nah, cara mengoptimalkannya itu sebenarnya sekarang kan lagi tren-trennya ya, ada namanya TikTok gitu ya, ada yang namanya Reels. Coba teman-teman maksimalkan hal tersebut gitu, biar akhirnya masyarakat UNJ itu bisa melek gitu, bahwasanya kita ini sebagai perwakilan kalian yang akhirnya akan menindaklanjuti keluhan ataupun masalah-masalah yang terjadi oleh kalian kayak gitu. Terlagi apa ya namanya,
reses itu menjadi hal yang kurang ya, karena kan online ya sekarang ya, Online sekarang. online terus juga kurang efektif kalau misalkan dilaksanakan secara online. Nah mungkin setelah mereka reses mendapatkan datanya untuk memaksimalkan kembali ya tadi seperti memaksimalkan media, terus juga hal-hal yang ada mungkin jadi membuat sebuah TikTok yang sifatnya itu adalah menampung aspirasi dan lain-lain seperti itu. Oke, berarti harus sesuai sama pergerakan zaman ya, menggunakan sosial perkembangannya. media supaya efektif. Oke, itu bisa jadi apa ya, saran dan masukan kita semua ya, karena kan aspirasi mahasiswa itu penting banget kan, dan kita tuh harus apa ya, sebagai perwakilan dari mahasiswa yaitu lembaga legislatif tuh bisa bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Nah, eh kayaknya udah panjang banget ya bahasannya kita hari ini. Izinkan saya untuk menyimpulkan podcast pada hari ini. Jadi tadi kita udah banyak banget berbicara tentang PO P4O. Diulangin lagi, PO P4O itu adalah pedoman pembentukan peraturan perundangan Okmawa yang berlaku di UNJ. Nah, untuk PO P4O itunya sendiri itu boleh diusulkan dari seluruh sivitas akademika di UNJ. Terus juga untuk PO di UNJ ini tuh ada yang namanya prolegnas, terus juga ada yang namanya prolegda, terus nanti bisa disusun untuk naskah akademiknya dan kemudian nanti bisa disahkan di rapat kerja bersama. Oke, akhirnya kayaknya udah cukup panjang banget dan mungkin teman-teman bisa mengulik lagi ya buat PO yang udah berlaku di tahun ini ya, tahun 2022. Jadi supaya dari lembaga eksekutif dan lembaga legislatifnya sendiri itu tuh bisa tahu tupoksi dan tanggung jawabnya dari masing-masing lembaga tersebut. Oke, sekian dan terima kasih untuk Sama-sama deh. Bang Bagas udah bisa meluangkan waktunya dalam acara podcast Ruang Legislasi MTM UNJ tahun 2022 pada hari ini. Saya Devin Lamertian, pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.